Yang paling utama dari seseorang itu merelakan kuliah, manfaatnya adalah seberapa kritis dia bertanya terhadap suatu permasalahan yang dihadapi. Ketika saya terima orang itu, dalam artian berarti mahasiswa, anggaplah waktu itu dia semester 5 atau 6 lah, gitu ya, di tingkat 3, gitu, di tingkat 3. Itu kualitasnya sama dengan anak buah saya dengan yang kuliah 1 tahun. Dunia industri butuhnya apa, bukan mahasiswanya, tapi dunia industri itu butuh apa? Namanya hanya untuk internet, ada orang yang perlu naik motor 2 jam. Naik 2 jam, udah itu dia naik lagi ke puncak bukit, baru dapat sinyal. Harga yang tadi internetnya memang sudah murah, harga perangkat sudah murah, tapi harga dalam penyelenggaraan implementasi dari pembangunan sampai bisa dijual itu mahal sekali akhirnya. Pembicara kita kali ini adalah Kang Imam Wibowo Utomo atau yang akrab disapa Kang Unai, seorang profesional IT berpengalaman yang mencetak prestasi sebagai Direktur Operasional dan Pemasaran di PT Akses 1 Nusantara. Dengan pengalaman kepemimpinan di berbagai perusahaan top di Indonesia, beliau memainkan peran penting dalam membawa perubahan positif ke dunia teknologi. Perjalanan pendidikan Kang Unai dimulai di Universitas Padjadjaran, di mana dia meraih diploma 3 di bidang elektrikal dan instrumentasi sebelum menyelesaikan S1 di Teknik Elektro Universitas Diponegoro, Semarang. Sebagai pendorong utama di balik solusi berbasis satelit di Indonesia, Kang Unai mengelola proyek-proyek signifikan, termasuk implementasi ratusan VSAT di seluruh negeri. Keinginannya untuk terus berinovasi dan meningkatkan konektivitas telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Sebagai Direktur Operasional dan Pemasaran, Kang Unai mengawali strategi penjualan VSAT mencakup C-band, Q-band, dan K-band VSAT di berbagai satelit. Visinya tidak hanya berhenti di ruang rapat. Kang Unai menjadi juru bicara layanan VSAT di Indonesia bagian pedesaan. Kang Unai dengan latar belakang industri yang kaya, membangun bukan hanya tim yang kuat, tetapi juga strategi penjualan dan pemasaran yang efektif. Tujuannya adalah memperluas layanan VSAT ke daerah pedesaan adalah inovatif dan berdampak. Di luar kecakapannya di dunia teknologi, Kang Unai terlibat dalam kegiatan sosial dan komunitas, memberikan pelatihan dan mendirikan organisasi yang mendukung pendidikan dan lingkungan. Dengan portofolio sukses, pemikiran strategis dan visi ke depan, Kang Unai dengan berani memimpin Indonesia ke era konektivitas baru. Mari kita simak perbincangan dengan Kang Unai dalam podcast Cinta MIPA episode 27 dengan judul Berkarir di Awan, Dunia ICT dan Bisnis Satelit di Indonesia. Silakan Kang Sahrul, Iya. Raisen. Mangga Kang. Terima kasih Kang Nandar. Bisa terdengar jelas suara saya? Silakan. Alhamdulillah, Kang Sahrul. Assalamualaikum Bang Utai. Ini saya Ya. Fisika 92 Kang. Oh gitu, siap Iya. Kang. Ya ini adik angkatan berarti. Iya, terus. Iya, ini ya Wilujeng Kang ini udah di pekerjaannya. Ya, mohon. Ya saya ini pertanyaannya mewakili mahasiswa Kang. Mewakili Mohon. mahasiswa aja Ya, ini. siap. Ini kalau bicara dulu yang diterima ya pada saat kuliah, itu seberapa besar kira-kira kan peran dulu yang diterima di kuliah terhadap pekerjaan Kang Utai saat ini? Itu yang Oke. pertama Kang, artinya Ya, gimana siap. sih peran dulu yang dipelajari di kuliah Ya, itu? ya. Yang kedua ini kan sekarang tuh kan mahasiswa ada program MBKM ya. Program MBKM artinya mahasiswa itu bisa magang, ya bisa di luar kampus seperti itu ya, selama 1 semester sampai 1 tahun. Dan tidak harus ngambil mata kuliah gitu, artinya mata kuliahnya itu diganti dengan pekerjaan Dengan magang di pekerjaannya. Ya, industri gitu ya, seperti itu, atau ya, di lembaga riset atau pendidikan. ya. Nah, barangkali ada peluang gitu kan, ada peluang di perusahaan Kang Unai ya untuk
magang mahasiswa gitu ya, dan ya Ya, bidang pekerjaannya apa gitu, ya, seperti itu yang memungkinkan ya untuk ya. mahasiswa magang di sana. Itu aja mungkin Kang. Baik. Nuhun. Siap. Atur Oke, nuhun, Kang Sarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, pemerataan? Langsung, langsung, Kang. Oh, langsung. Baik. Yang pertama, seberapa besar? Tentunya apa namanya? Saya tidak bisa mengukur sampai presentasi gitu ya. Tapi yang jelas begini. Ketika saya bisa berani di teknis, apply di teknis itu karena latar belakang pendidikan saya. Jadi apapun seberapapun yang saya dapatkan dari kampus itu tetap bermanfaat. Bermanfaat sekali untuk saya bekerja. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam dunia kampus, kalau menurut saya kembali nih, ini menurut saya, yang paling utama dari seseorang itu merasakan kuliah, manfaatnya adalah seberapa kritis dia bertanya terhadap suatu permasalahan yang dihadapi. Itu sebetulnya. Bukan berapa jago dia mensolusi-solusi. Karena untuk mencari solusi, saya banyak teman, dia orang marketing, tapi sekarang dia jadi installer. Jadi benar-benar teknis banget. Padahal dia dulunya cuma marketing. Nggak mungkin dia belajar masalah berapa pol, berapa tegangan, berapa redaman, itu nggak pernah dia ketemu. Tapi sekarang dia expert di situ. Gitu. Sehingga yang saya ingin sampaikan bahwa manfaat ya, dan yang paling penting adalah ketika kita kuliah itu apa sih? Yaitu adalah kita akan mempunyai pertanyaan yang lebih kritis dibanding orang lain terhadap permasalahan yang dihadapi. Gitu. Nah, harapannya dengan pertanyaan itu tentunya kan dalam solusi tidak harus sendiri juga. Kita berdiskusi dan itu mendapatkan output yang lebih maksimal, lebih optimal, bahkan mungkin yang paling tepat yang bisa kita implementasikan. Itu satu. Yang kedua, mengenai opportunity. Kira-kira berkolaborasi lah apapun itu bentuknya gitu ya antara dunia pendidikan dan dunia industri. Secara umum pasti bisa. Bahkan untuk kami pun saat ini saya bekerja di PT Akses 1 Nusantara. Kami menjual produk pisatnya Kasifik, KABN secara teknologi ini termasuk yang baru gitu di Indonesia, baru belum ada juga satelit yang bekerja di KABN. Ini baru dari si Kasifik ini gitu. Itu membuka peluang. Jadi kita sangat terbuka, mari kita berkolaborasi antara dunia pendidikan dengan kami. Dan mungkin juga kalau memang di sini ada dari dunia pendidikan, ya dari teman-teman di kampus, dosen ataupun jajarannya gitu ya. Saya pernah menerima ini, tapi ini bagus. Boleh saya sebutkan untuk benchmarking. Presiden University di Cikarang. Presiden University di Cikarang. Dia namanya membuat kurikulum untuk belajar bisa tiap semester diganti. Sama seperti misalkan, ulangi, Kang. Ulangi. Jadi Presiden University itu bisa tiap semester mengganti kurikulum. Kurikulum diganti tiap semester. Iya. Gitu. Tapi ya, dia memang cara menyampaikan, menitipkan, kalau bahasa mereka itu, menitipkan orang pekerja praktek itu mereka memberikan syarat. Jadi kampus yang memberikan syarat. Saya ingin mengirimkan mahasiswa saya untuk kerja praktek di tempat Anda. Tolong Anda yakinkan, satu, punya tempat duduk, dua, punya komputer, gitu. Sampai kampusnya yang mendrive begitu. Gitu. Tapi memang, ini pengalaman pribadi saya, tapi memang ketika saya terima orang itu, dalam artian berarti mahasiswa, anggaplah waktu itu dia semester 5 atau 6 lah, gitu ya, di tingkat 3. Gitu, di tingkat 3. Itu kualitasnya sama dengan anak buah saya dengan yang kuliah 1 tahun. Ini exactly, ini bagus. Maksud saya adalah share bahwa kita mengikuti pakem terlalu ketat, sedangkan dunia kalau berbicara teknologi, apalagi di ICT itu sangat cepat sekali berkembang. Nah, si Presiden University itu ketika keluar itu ngasih tugas lah gitu ya ke perusahaan itu, ya ke kami gitu ya, sebagai perusahaan yang menerima itu. Dia menyebutkan dunia industri butuhnya apa, bukan mahasiswanya, tapi dunia industri itu butuh apa, makanya dia bisa rubah.
kurikulumnya mengikuti dunia industri yang saat ini butuhnya apa, gitu. Itu bagusnya. Gitu. Ya. Ini apa namanya? Pengalaman yang sangat menarik buat saya karena saya pernah di Unpad, pernah di Undip gitu ya. Dan saya pernah juga menerima KP-KP dari mana yang paling menarik ini dari Presiden University. Cukup bagus. Gitu. Dia selektif dan Ya kan kita juga sebenarnya perlu masukan Kang Unai. iya, Kita juga sama betul. sudah merevisi kurikulum, tapi ya apa masukan dari stakeholder di perusahaan ya, di Ya. tempat-tempat alumni bekerja itu ya selama ini masih minim gitu. Artinya ya kalau Kang Unai nanti suatu saat ya kita undang Iya. Kang gitu Sarul di mana? Kang Sarul di mana? di Unpad ya, di Di Unpad di kampus Fisika dosen. ya di kampus. Campur. Ya. Nah, Ya, oke. Kalau saya izin saya apa ya? Kalau menurut saya gini, pertanyaan ya, kembali ke pertanyaan berapa persen kan gitu Kang Sarul ya. Ilmu yang didapat dari kampus dunia kerja, kita harus kembali ke dasar. Kerja kuliah cuma 3 tahun 5 tahun ya pastinya umur 50 tahun itu cuma 5%. kalau dilihat dari Simpelnya begitu. Kalau umur-umur saya gitu. simpelnya begitu. Ya nggak? Betul nggak sih? So, apakah kita benar ya? Kalau orang udah umurnya udah 50 tahun, dipotong akil balik 10 tahun segala macam, saya anggap itu udah melek gitu, bisa itu. So, 5 tahun itu cuma 10% Anda menimba, dan kemudian Anda berharap itu diimplementasikan ke kehidupan yang 100%, itu kita salah berpikir. Nah, saya rasa itu saya ngomong dengan bahasa saya yang berbeda. Dan tapi bahasa yang indah tuh dari Kang Unai tadi, yang paling penting adalah Anda mendapatkan klik, ini kalau nyarinya kumaha. Itu yang mahal tuh. Nyarinya kumaha gitu. Jadi sekali lagi, saya banyak orang bingung cari informasi, saya bilang, Anda ada Google. Jadi, tapi dia tidak punya imajinasi mengklik Google-nya mau apa keywordnya. Nah, itu penting. Jadi kalau bahasa guru saya, Iwan Basir, Ndar, orang pinter bukan orang yang bisa menjawab. Menjawab itu mudah. Yang sulit itu bertanya. Bertanya yang paling tepat terhadap Ya, permasalahan karena yang kalau berlaku. nggak dikasih Google pun bingung kan. Kayak tadi Google loh, ICT itu naon ya gitu kan. Karena saya dapat itu, tapi saya harus mencari tahu apa itu terestrial segala macam. Tapi itu yang saya pikir gitu Kang Sarul. Jadi saya pikir kalau kita membuat kurikulum yang membuat anak itu siap, kita akan add up so many makanan yang dia nggak bisa cerna juga. Iya. Kita sanggup cerna. Dan saya pikir apa yang dilakukan Ya Presiden memang itu bagus. apa ya logika berpikir itu mungkin atau soft skill ini ya itu mungkin yang terasah Soft skill, di tapi saya batasi dulu ya. Soft skill yang berdasarkan keilmuannya juga ya, Kang ya. Maaf. ya. Jadi karena soft skill apalagi di acara kayak gini yang banyak mantan pengurus SEMA nih Kang Unai. Soft skill itu nanti sebutnya ya, saya juga pengurus SEMA loh. Soft skill itu adalah komunikasi. No. Enggak. Saya mau bilang adalah soft skill di keilmuan Anda. Di keilmuan teknis Anda, berpikir di keilmuan teknis Anda. Betul ya? Itu yang kita perlu gali Kang apa tadi? Kang Sarul. Ya, Kang Sarul itu yang saya pikir. Karena kalau 3 tahun dipaksakan dia mengerti semua, end up with knowing nothing juga akhirnya gitu ya. Mendingan saya sekali lagi saya agak appreciate dan agak kaget Kang Unai, saya jarang ketemu. Orang masuk kemudian yang disampaikan Kang Unai masuk kuliah tuh udah punya tuh. Kalau gua ke sini kompetitornya sini kan gitu ya. Beliau itu yang menurut saya di tamu kali ini Kang Sarul, apa yang paling bagus kita ambil dari Kang Unai adalah sebagai tamu kita adalah beliau dari awal itu punya mindset saya mau jadi seperti apa di tengah pasar kompetitor saya, di tengah kerumunan saya mau jadi ambil celah seperti apa. Betul ya Kang Unai ya bahasa saya. Betul. Jadi apa nih saya? Kalau main bola itu mau striker, mau penjaga gawang, banget deh, gue nggak sanggup udah jadi kiper kan gitu ya. Mencari Tapi dia peluang kiper yang bagus gitu loh. Jadi dan kedewasaan seperti itu jarang yang dimiliki. Banyak orang berlomba di ruang yang akhirnya menyempit ya, karena orang yang saking banyak. penuhnya. Saking penuhnya. Itu yang bagi saya ilmu yang paling mahal dari Kang Unai kali ini. Dan itu tidak ada grading atau apapun, mau D3, D1 segala macam, S3, karena itu ilmu self dari diri beliau yang sangat mahal. Saya akui itu sangat mahal dan susah. Bukan susah dicari, susah didapat orang seperti itu karena biasanya ngikutin kemudian dari nilai mana yang bagus ke sini kan.
Nah, itu Kang Saru kalau saya lihat. Nah, ini yang Ya, mungkin perlu kita kasih tahu ke adik-adik kita gitu ya. Terus kedua, sorry saya karena 9 selesai sebelum ke Kang Darwan. Satu hal yang mahal lagi dari Kang Unai tadi adalah beliau mendapatkan orang waktu awal kerja yang mengatakan Anda di IT, betul nggak? Jadi yang pasti Kang Unai Betul. shock karena maunya di mana tadi jadi kadang-kadang memang kita Desain, perlu sistem melihat engineering. ya melihat Anda mampunya di mana gitu. Dan itu sekali lagi kalau kita kembali ke agama tuh dikasih Allah gitu ya. Kembali ke saya paling senang biar tidak berdebat, ngasih contoh tuh pemain bola, selalu senang aja. Thierry Henry masuk ke Arsenal itu dia wing, dia pemain sayap. Kemudian sama Arsene Wenger, no kamu nyerang dan dia bilang, oh, aku nggak sanggup, aku nggak sanggup. Tapi sejarah membuktikan Arsene Wenger betul. Thierry Henry adalah penyerang paling lapar dalam sejarah Arsenal. Jadi ada orang yang sudah di situ melihat, dan ini mahal. Bagaimana orang melihat Anda dan tentu lihatnya bukan tanpa dasar ya. Oh, Anda bagusnya di situ deh. Dan kemudian kita ikuti. Itu mahal loh. Itu ilmu yang dijadikan mata kuliah pun tidak bisa. Iya. Tidak bisa jadi mata kuliah. Kang Tarwan, silakan Kang Tarwan. Masih mute. Masih mute, Kang Darwan. Masih mute Kang Tarwan. Oke. Mangga. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih Kang kesempatannya. Kang Unai menarik sekali tadi bahasannya. Ini terkait kualitas ini ya, jaringan kan VSAT, satelit dan sebagainya. Kemarin saya juga baca di beberapa sumber berita bahwa Kominfo itu kan ngejawab pertanyaan tentang rendahnya infrastruktur di Indonesia terkait ini, katanya buat apa dinaikin, dicepetin gitu ya, kalau cuma buat YouTuber-an aja. Saya kaget juga itu buat saya itu, waduh gimana ini. Padahal sebenarnya kalau kita dari industri usaha ya, usaha kita kan banyak. Salah satunya kita juga ada hibrid ya. Hibrid itu kita pelatihan. Kalau pelatihan itu kan ada offline, ada online, dan kita dua-duanya dipakai. Kebayang nih kayak gini nih, ada ruang virtual yang kita butuh bandwidth-nya besar. Kadang tadi juga saya langsung keluar ke ini, kan itu kan bandwidth-nya ya terkait itu. Nah dari perusahaan-perusahaan Kang Unai kayak gini nih yang bergerak di bidang ini, coba dong yakinkan pemerintah bahwa kita tuh butuh. Kita masa di paling bawah gitu ya, ya nggak sih? Betul, paling bawah. Kita butuh bener. Ya, apalagi kalau saya ya berkaitan dengan big data. Terus kita kan menggali kurikulum ya untuk dunia pendidikan Indonesia, terutama kita banyak riset di digital riset ya, di riset secara digital di Google, di mana. Kemudian juga kita present, mempresentasikan, dan kita juga tergabung ke beberapa forum internasional. Nah, pada saat kita gabung di sana tuh kan kadang-kadang kita nge-lag sendiri, yang lain pada cepet-cepetan gitu kan. Aduh, malu banget Indonesia nih. Ini Kang Unai yang bergerak di bidang riset dan ini, coba yakinkan dong Kominfo-nya nih, datanya diiniin, yakinkan bahwa Indonesia itu ada loh orang-orang yang butuh ya istilahnya bandwidth besar ya, ya untuk kemajuan kita sih sebenarnya. Dan saya yakin juga bahwa ternyata pada saat saya membangun platform untuk pelatihan yang hibrid tadi, yang ada online ada offline-nya juga, kayak kita nge-upload video tutorial untuk pelatihan keselamatan kerja segala macam, itu kan kita uploadnya di platform sendiri ya, bikin platform sendiri. Itu butuh bandwidth yang besar gitu loh. Nah kebetulan hari ini saya ketemu dengan Kang Unai, ini bener nih. Kang Unai, coba dong pemerintahnya diyakinin nih dari perusahaan Kang Unai ini bahwa kita tuh butuh ini gitu loh. Bener nggak sih? Mungkin teman-teman yang lain juga gitu. Kita tergabung di beberapa, contohnya di ASEAN kemarin ya, di SEAC itu itu Southeast Asia Competition gitu, ada sales competition, ada marketing competition dan sebagainya, kita ikutan di sana. Ya kita kadang-kadang, untuk online-nya ini nih yang agak ini ya agak susah bersaing dengan negara-negara lain, kita selalu terendah di itunya, infrastrukturnya. Kayak gitu Kang Unai dari saya. Makasih. Enggak Kang Unai. Pertanyaan yang bagus. Sorry Kang Darwan kerja di mana, maaf? Jadi ini digital marketing, kurikulum juga, dan riset digital, big data. Oh, big data. Ya, big data.
kan kayak sekarang tuh ada data analis, data scientist, data engineer. Nah, itu bidang-bidang yang hari ini justru membutuhkan yaitu bandwidth yang sangat besar ya. Kalau Bagaimana komputernya bagaimana apa bekerja di itu? big data ketika small bandwidth kan gitu ya, Kang ya? Ya itu. Kebayang kan? Oke. Ke Bekasi, ke planet Bekasi dengan ke planet Jakarta itu udah beda, agak beda. Gimana di ketika saya di Bekasi kalau kata-kata Ini begini nih. Enggak, Kang Unai, enggak. siap. Gitu Luar deh. biasa. Hatur nuhun pertarungan dan ini juga tentunya jadi pertanyaan banyak orang sebetulnya mengenai hal ini ya, terutama mungkin masyarakat lah di Indonesia. Ya. Kalau kita berbicara Pulau Jawa, itu sebetulnya masih oke, Pak. Masih oke. Jadi artinya nggak sedih lah. Ya. Walaupun Kang Darwan masih merasa barusan ketika di Bekasi dengan Jakarta beda. Tapi itu oke. Kalau saya karena pemain pisat nih, udah tahu ke daerah, namanya hanya untuk internet, ada orang yang perlu naik motor 2 jam. Naik 2 jam, udah itu dia naik lagi ke puncak bukit, baru dapat sinyal. Dan itu juga kadang-kadang dapatnya. Nggak tahu karena angin, nggak tahu apa gitu. Katanya, kalau ini dapat. Sehingga kalau kita berbicara mau sampai ideal, masih jauh. Tapi harapannya kalau dilihat dari program pemerintah yang sekarang, dengan meluncurnya Satelit Nusantara 3, SNT, saat ini bulan Desember ini baru beroperasi. Jadi udah launchingnya dari kemarin, untuk sampai stabil itu perlu 3 bulan minimal. Dan ini udah stabil dan harusnya sudah bisa digunakan di Desember ini atau setidaknya di Januari nanti udah bisa digunakan. Dan itu bandwidthnya memang tadi tidak seideal di terestrial, tapi untuk daerah-daerah tertinggal itu sangat menolong tentunya, sangat menolong. Nah, jadi kalau berbicara, aduh idealnya kapan? Sepertinya memang masih lama, karena memang mahal. Mau bagaimanapun kita berbicara penetrasi sampai pingin sama antara di Jakarta, atau jangan ngomong di Jakarta, di antara Pulau Jawa dengan anggaplah jangan Papua di Maluku misalkan gitu ya, atau dengan even dengan Sulawesi pun masih lama lah, masih perlu waktu gitu. Makanya pemerintah menerbangkan satelit ini itu masih sekitar berapa? Mungkin ya sekitar 90 giga itu ada lah, 90 giga sampai 100 giga itu ada gitu. Dan yang itu yang bisa disebar dimanfaatkan oleh daerah-daerah. Nah, kebayang nggak Kang Darwan, kita berbicara Pulau Jawa aja sudah merasa ada obstacle terhadap ketersediaan internet, baik itu kualitas maupun kapasitas gitu ya. Nah, di daerah yang bergerak di pendidikan mungkin tahu. Ini contoh tadi saya lihat ada beliau Dr. Iis Hamsir itu tadi ikut masuk. Dia alumni Unpad, Fisika Unpad juga, sama di bawah saya, dia angkatan 95 kalau nggak salah. Angkatan 95, dia ada 3 Fisika Unpad, terus melanjutkan dan jadi sekarang wakil dekan Fakultas Elektro di Universitas Hairun. Silakan tanya langsung, ini kebetulan masih online nggak nih beliau? Bagaimana kualitas internetnya? Gitu. Itu luar biasa dan nggak mudah untuk mengajukan. Jadi dari sisi kami sebetulnya yang memang bergerak di dunia telekomunikasi dan bisnis yang memang dari situ cukup mendorong pemerintah untuk terus harga internet diturunkan karena memang pembelian juga udah murah segala macam, itu kita dorong. Tapi ternyata kenyataan yang paling mudah lah gini aja. Kendala ini kita curcol masalah operator gitu ya, penyelenggara internet. Untuk narik kabel izinnya aja ada beberapa. Gitu ya. Izin itu tidak hanya ke PU misalkan. Tapi kalau kita di jalan tol aja, itu jalan tolnya udah ada jasa marga, kita harus izin lagi jasa marga. Gitu kan? Itu pasti ada uangnya. Kalau yang pemerintahan, kalau yang badan, itu lebih enak. Karena pasti ada tarifnya jelas. Di Indonesia itu dalam implementasinya banyak tarif yang nggak jelas. Ada LSMA, LSMB, LSMC. Kadang aduh nggak jelas. Dan itu mintanya nggak kira-kira. Itu kadang mintanya udah di luar batas, tapi mereka tahu bahwa mungkin mencontohnya adalah dari BTS. BTS itu duitnya bisa menghasilkan sebulan miliaran. Mungkin berpikirnya begitu. Sehingga yang kabel yang apa juga ditarik mintanya besar-besar terus, tapi itu tidak formal, informal, dan itu nggak bisa dihitung. Efeknya adalah harga yang tadi internetnya memang sudah murah,
Harga perangkat sudah murah, tapi harga dalam penyelenggaraan implementasi dari pembangunan sampai bisa dijual itu mahal sekali akhirnya. Itu juga jadi kendala. Itu. Yang kedua adalah perizinan pun ternyata tidak mudah juga. Contoh, yang saya kebetulan kita berbicara masalah dunia satelit, jadi saya sekalian aja contohnya dunia satelit. Dulu untuk mendapatkan izin penyelenggaraan jaringan satelit itu untuk mengatakan bahwa satu perusahaan itu layak atau tidak layak menurut Kominfo itu cukup bandwidth 2 MHz. Kalau dikonversi anggaplah 2 itu mungkin jadi 4 Mbps lah gitu ya. 4 Mbps itu cukup. 4 Mbps satelit gitu. Sekarang di tahun 2022 kemarin itu sudah diputuskan minimal 36 MHz. Kurang lebih berarti udah hampir 100-an Mbps. 100 Mbps di satelit itu bukan internetnya, linknya gitu ya. Tadi pipanya itu sangat mahal. Sangat mahal. Padahal itu hanya untuk membuktikan bahwa kami layak menyelenggarakan. Dan besar bandwidth itu tidak bisa dirubah minimal 5 tahun. Sehingga tantangan tersendiri untuk perusahaan-perusahaan satelit dalam penyelenggaraannya. Karena ini biaya tidak kecil, sedangkan bisnis tadi menjual satelit yang mahal di daerah yang terbatas itu susah. Gitu. Kayak yang marketnya kan cuma pemerintahan aja. Sekarang pemerintahan juga sudah diberikan oleh satelitnya pemerintah sendiri. Makin mengerucut. Nah, ini juga jadi obstacle tersendiri untuk pemertaan. Gitu. Contohnya. Nah, saya tanya sebetulnya ke Kominfo, gitu ya, ke Kominfo, kenapa bisa ada aturan yang seperti ini? Gitu. Kenapa bisa ada aturan seperti ini? Ternyata kalau jawaban ini saya tidak dapat sumber yang utamanya, tapi memang dari Kominfo-nya saja bahwa ya kami didrive oleh Kementerian Keuangan, di mana Kementerian Keuangan punya target pendapatan non pajak harus naik lah, kurang lebih begitu, sehingga peluang-peluang yang tadi telekomunikasi ini biasanya duitnya gede ditargetin gede, padahal tidak semudah itu juga kalau dilihat secara lebih mikronya gitu. Mungkin makronya iya kalau ngelihatnya kita Telkomsel, Indosat atau Excel ya yang gede-gede yang big fish-nya iya, tapi kan kalau ke bawah-bawahnya seperti provider internet kan nggak semua besar juga. Sedangkan kalau dipersyaratkan tiap tahun harus berkembang, misalkan 50%, kalau dulu cuma punya 10 km, berikutnya harus 150 km tanpa melihat bahwa income-nya naik sebesar itu kan sebetulnya hal yang mustahil juga. Gitu. Ini juga tantangan tersendiri akhirnya gitu. Bukan kita tidak mendorong, kita pasti selalu mendorong untuk ini, cuman regulasi itu tidak keluar hanya dari satu departemen, misalkan dari Kominfo saya ternyata tidak. Gitu dalam pemerintahan nanti mereka akan sangat banyak yang terlibat, tadi salah satunya misalkan Departemen Keuangan gitu, dari Kementerian Keuangan, maaf. No. Ya, saya paham. Jadi ya tapi ginilah, kita ambil positifnya dulu, kita diskusiin ini ya karena kita udah kerjakan kan, kamu ini udah kerjakan, kemudian user ada gitu ya. Ini kalau nggak dikerjakan sama sekali ya boro-boro mau diskusi kan. Kita dapat telepon say hello aja udah senang banget. Untuk di daerah itu, wah, kalau sekalinya bisa tersambung, kalau memang di daerah itu baru pertama kali, banyak yang sampai nangis. Bilang terima kasih, itu luar biasa. Namanya orang kampung, namanya terima tapi kasih. sekali lagi Ada kan ayam, ada kambing, ada itu dikasih tuh gitu. Iya, tapi kan baru pada komunikasi. Sorry, kalau bahasa ekonomi baru ke konsumtif, ke consumption kan, ya kan. Iya. Kang Bucah, mangga, Kang Bucah. Baik, Assalamualaikum, Kang Unai. Salam kenal, Kang. Ya, Kang Bucah. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih udah biasa hadir di acara Cinta MIPA. Yang kedua, ini menarik sekali temanya karena tentang teknologi, dan kebetulan sekarang di Fakultas MIPA kan ada prodi baru yang mungkin pengembangan dulu dari elektro, sekarang ada teknik elektro ya. Oh, bahkan teknik elektro keluar ya? Iya, sekarang udah ada teknik elektro. Nah, Kang Syahrul
Hidayat mungkin di fisika sekarang kalau nggak salah Iya betul kan. kaprodinya tuh Pak Prodinya Pak Pak Taufik. Pak Taufik ya, Pak Ya. Taufik Jadi 89 ya. banyak yang 8 dari fisika instrumentasi itu dulu pas awal sih 6 orang yang Oh merintis gitu. itu, yang merintis teknik elektro ya. Iya, Semuanya iya. dari fisika dulu tuh Oh, awalnya. Iya. Nah, sekarang udah ada teknik elektro, sehingga Fakultas MIPA tuh di samping teknik elektro ada juga teknik informatika. Oke. Menjadi favorit sekarang tuh prodi-prodi teknik informatika, teknik elektro, kemudian ada jurusan apa sih turunan statistik itu Aktuaria kan, aktuaria, kemudian ada geofisika. Itu sekarang menjadikan Fakultas MIPA Unpad malah yang terbaik, ngalahin kedokteran, ngalahin Masya Allah. ekonomi gitu ya. Alhamdulillah. Nah, Mantap. apa namanya, luar biasa lah sekarang MIPA berkembang. Nah, ya, karena sudah ada teknik, ada ya, jurusan-jurusan teknik. Mungkin nanti kesananya sih bisa jadi fakultas ya, kalau sudah ada guru besarnya. Nah, ini terkait alumni-alumni sih, alhamdulillah ini saya baru tahu Kang Unai ini kemarin, mohon maaf waktu apa namanya pengukuhan pengurus ya, betul. saya tidak bisa hadir karena ada acara di Solo, jadi tidak bisa hadir. Nah Kang, saya ingin bertanya ya tentang dunia yang akan sekarang sedang geluti ya tentang teknologi telekomunikasi. Ini apa ya? Kayak kasus saya lah di BSD, tinggal di Serpong ya, di daerah Serpong. Itu memang sangat tergantung gitu, sama network internet lah. Jadi begitu ada masalah di grup, udah rame, mati ya gitu ya. Kebetulan di sini kan dalam tanda petik ada monopoli lah gitu ya. Karena ini grup tertentu gitu ya. Sehingga providernya juga satu grup tertentu. Gitu. Nah, kadang-kadang kita suka mikir, ini bisa nggak ya ada perusahaan baru gitu yang bisa, karena ini kebutuhan yang memang udah nggak Mendasar bisa. kalau saat ini ya. Sekarang udah basic gitu ya, udah mendasar. Karena begitu mati aja internet, pada ribut itu karena sekarang udah work from home gitu ya. Udah kerja juga udah nggak harus di kantor kan, dan banyak sekali di daerah kami itu yang work from home gitu ya, apalagi yang seusia saya lah gitu ya, udah mau 50 kan, 50-an, apa namanya, banyak tuh teman-teman dari Telkom, atau perusahaan-perusahaan lain juga banyak. Nah, karena di sini dalam tanda petik ada monopoli provider, dimungkinkan nggak sih sekarang ada teknologi baru gitu yang orang bisa bikin provider kecil gitu ya, tapi yang punya kualitas bagus. Kan ada tuh sebetulnya di perusahaan apa ya namanya, saya lupa tuh namanya, yang dia juga bikin jaringan sendiri, tapi biasanya dia untuk company ya, bukan untuk rumahan gitu. Nah itu sehingga ini bisa jadi solusi gitu. Terasa banget gitu kalau udah ribut aja di kompleks. Jadi My Republic kalau nggak salah ya. Apa kan? My Republic ya. Iya betul. Ya. Mangga kan? Silakan. Ya. Baik. Kang Ucah hatur nuhun oge ya abi diangken gitu kan di acara ini oleh teman-teman kami Pak, dan saya cukup antusias saat itu saya bisa share karena menurut saya agak berbeda dengan orang. Saya bilang orang lain exactly, makanya tadi saya sebelum naik panggung gitu ya, di belakang layar itu kita sempat ngobrol. Saya tadinya bisa mau disclaimer, saya bilang kenapa, karena jangan sampai apa yang saya lakukan itu jadi pakem buat orang lain atau menjadi seolah-olah itu adalah oh ini cara yang bagus nih gitu. Saya bilang enggak, ini saya hanya kebetulan aja, orang yang kebetulan gitu, orang yang kebetulan. Tapi kalau ada baiknya silakan diambil, tidak baiknya nggak usah. Contohnya apa? Contohnya adalah karena saya tadi konsepnya adalah kuliah itu
mencari ilmu, mencari pengalaman, sehingga saya semester 1 boleh dilihat datanya, saya 1,9 IP. Semester 2 baru 2,01. Tapi memang dari sejak masuk saya sudah punya target. Keluar itu harus di atas 2,75. Karena pada saat angkatan saya itu dunia kerja kalau dari negeri itu minimum 2,75 gitu. Jadi saya slow aja, nikmati perjalanannya gitu. Terus kejar targetnya. Targetnya saya pingin apa? Nah, itu yang saya kejar gitu aja gitu. Jadi selama ada pengumuman keluar nilai, aduh ada temennya, santai aja gitu. Tidak terlalu hilang. Nah, ini yang tadinya saya mau bikin disclaimer, saya bilang. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kok bisa dimonopoli? Nah, ini memang apa ya? Tapi sulit untuk diberantas sepertinya. Bahkan termasuk pemerintah sepertinya agak kesulitan mungkin ya, bukan tidak terpikir, karena memang contoh misalkan BSD itu punya Sinarmas. Jadi Sinarmas merasa bahwa wilayah itu adalah di atas pengelolaan dia. Ya, tapi kan wilayah darat ya, udara kan enggak ya. Nah, saat ini berarti saat ini yang darat itu lebih murah secara investasi. Oke, sehingga adalah muncul FTTH itu ya, fiber to home lah. Gitu kan? Itu paling murah dibuat. Nah, kompetitor mau masuk tidak di-approve. Sama Sinarmasnya. Gitu. Mohon maaf ini ya bawa nama ini satu konco karena sama aja, nanti Lipo Group ya akan sama lah gitu. Itu karena dia merasa enggak, ini wilayah saya, pengaturannya di saya, Anda boleh masuk, boleh. Itu nanti ada klausulnya, boleh. Nanti dia minta keuntungannya adalah 50% atau 30%, nggak mau tahu, tapi 30% kan susah. Secara bisnis. Jadi mereka gitu, kalimatnya mungkin ya kalau misalkan di-push sama pemerintahan, anggaplah pemerintah mengeluarkan tidak boleh monopoli di suatu daerah. Oh boleh. Nanti dia tinggal ketika masuk, di sini tidak boleh ada galian lagi karena sudah bla 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 bla. Silakan gunakan dak kami. Sewain daknya. Mahalnya minta ampun, enggak lagi. Realistis secara bisnis. Gitu. Nah, ketika tadi ada pilihannya, kan ada udara boleh lewat. Ya. Sekarang kalau lewat udara, sebetulnya Kang Buca boleh. Kalau memang di situ ada provider yang menggunakan radio link, ya udah di atas rumah selama masih monopol, tidak mengganggu tetangga masih oke. Tapi ketika harus triangle, nanti harus ada izin tetangga lagi. Biasanya tetangga sebelah nggak mau, beresiko begini begitu, nggak boleh, kita nggak bisa lagi, gitu kan? Iya. Nah itu. Maksudnya resiko tuh kena petir atau apa gitu atau gimana? Iya. Sebetulnya kena petir untuk tetangga roboh biasanya yang roboh. paling ngeri itu mungkin tetangga itu masalah roboh. Iya. Iya, untuk robohnya itu. Gitu. Kalau masalah petir lebih ke pasti yang punya kita aja yang kena. Gitu. Nah, itu juga pertimbangannya, anggaplah kita ada provider, anggap ada cukup dengan monopol 1 meter 1,5 meter, berarti tetangga nggak perlu tahu juga masih bisa kita pasang, tapi nanti kita ada resiko itu. Resiko kena petir, sedangkan FO tidak. Gitu. Karena kalau udah dengan petir itu teknologinya, nah ini juga mungkin ke kampus nih bagus juga nih. Pasti dunia kampus ini sudah banyak menggali mengenai grounding dan arrester. Tapi kenyataannya dalam dunia kerja itu tidak ada yang bisa menjamin. Kang, punten. Kalau misalkan kayak televisi yang terestrial tuh, itu mungkin nggak, kan sama itu dipancarkan dari satu tower gitu ya, sama aja seperti Telkomsel gitu kan? Ya. Itu memungkinkan nggak ya? Dan lebih murah gitu maksudnya? Saya ngebayanginnya kayak TV lah gitu, kayak TV yang masih terestrial gitu kan? Ya. Kan sama tuh teknologinya, Ya. Seperti mobile phone gitu ya? Ya. Oke. Kalau dalam implementasi teknologinya, TV itu satu arah. Oke, tidak bisa bolak-balik, sedangkan data bolak-balik. Itu satu. Yang kedua, penggunaan frekuensinya TV itu ya cuman misalkan RCTI di sekian UHF, ya udah cuma di situ. Kalau data enggak.
masalahnya. Frekuensinya gede yang digunakan. Lebar bandwidth-nya, makanya akan lebih mahal. Oh. Gitu. Jadi tetap Bukannya beda. kalau penentuan lebar bandwidth itu setelah digital itu pemerintah ya? Pemerintah udah ngatur, betul. Gitu. Jadi antara kita berbicara misalkan apa namanya seluler lah. Iya, Itu iya. Telkomsel punya pita frekuensi sendiri, si Excel punya pita frekuensi sendiri, Excel punya Axis, Tri, itu semua punya frekuensi sendiri-sendiri. Gitu. Tidak boleh saling cross. Demikian juga kami di satelit, sama. Gitu. Kami di satelit juga sama. Gitu. Tidak boleh ke cross ke tempat lain. Nah, itu diatur ketat oleh pemerintah. Dan itu pun sewanya tadi balik lagi ke pertanyaan Kang Darwan, kenapa bisa lumayan mahal juga, luar biasa dengan frekuensi. belum bisa itu ya, Iya, cost-nya belum bisa turun ya. belum bisa turun, betul. Baik, Gitu. baik. Kang, Nuhun Kang, pencerahannya nuhun. Siap. sekali naik satelit itu biaya berapa, Kang? Satu satelit itu rata-rata, bukan rata-rata lah. Dari tahun dulu sampai sekarang itu kalau dalam US dollarnya sekitar 250 juta dolar. 4 triliun. 4 triliun. 4 Kalau triliun. sekarang. Iya, kalau rupiahnya. Nah, itu biasanya R&D sampai terbang itu 3 tahun. Berarti belum menghasilkan. Belum menghasilkan. 4 triliun harga satelitnya. Sudah dengan peluncuran. Sudah dengan peluncuran. Ya, kurang Sudah, lebih. tapi belum operasional 3 tahun itu. Sudah. Oh, Sudah. jadi 4 triliun modal total. Iya, modal total. Nah, biasanya perlu 3 tahun. Nah, yang jadi masalah, contoh tadi siapa ya yang pernah bercerita bahwa, Kang, perusahaan saya, Payasat namanya, kemarin nerbangin, gagal. Nah, itu tidak bisa dengan serta-merta diterbangin lagi. Kenapa? Karena hasil R&D dia adalah 3 tahun yang lalu. Kalau dipaksa diterbangin, berarti udah ketinggalan 3 tahun tuh teknologi. Jadi pasti akan R&D lagi dari nol. Karena teknologi sekarang udah berbeda dengan 3 tahun yang lalu. Gitu. Rugi dong. Sebetulnya kalau secara sekali waktu itu nggak rugi. Kenapa? Karena dibayar oleh asuransi. Sebetulnya. Cuman kan dari 3 tahunnya itu yang kita rugi. Gitu. Harusnya prediksinya setelah di tahun ini dan 15 tahun ke depan tuh kita punya duit sekian. Nah, ini harus mundur dulu ke 3 tahun berikutnya untuk R&D lagi. Itu sih sebetulnya. Kalau misalkan kita anggaplah kata dia, kita berbicara 4 triliun, ya asuransinya juga mungkin bisa dapat 4 triliun juga, bahkan mungkin bisa lebih. Kalau masalah finansial dalam jarak dekatnya, tapi kalau kita jarak jauhnya. Ya kan, poinnya saya kan kalau 4 triliun itu sebuah, saya lama di public pasti itu 3 triliunan itu, ya maksudnya not that big banget juga ya, 4 triliun. Ya. Mungkin karena regulasi, kemudian apanya, itu bukan sektor yang sangat terbuka ke publik juga kan, karena itu kan urusan security juga. Lebih tertutup ya, plus. Silakan, ada lagi, udah 2 jam loh Kang Unai, ini hampir rekor. Sorry, ini bagus karena rekor sekarang, rekor itu 3 jam lebih Kang Wangsa, tapi itu kita masih metode yang lama, kita bicara tentang beliau kuliah dari awal hampir 20-an episode tentang itu dengan metode seperti itu. Dan ini Kang Unai rekor 2 jam, saya belum bicara, kalau Kang Unai lihat rekamannya, kita bicara dulu cost-nya di mana segala macam. Ya, kita nggak sentuh itu sama sekali. Kita nggak sentuh tentang industri Anda, tentang tentunya, ya itu bagus sekali. Saya kasih lagi pertanyaan, ada yang raise hand untuk pertanyaan terhadap topik ini. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya tutup. Izin sebelum Kang Unai, saya yang simpulkan dulu karena sebenarnya bisa dilihat, tapi kadang-kadang kita ada sebuah wise action ya. Wise action itu ketika membaca buku, yang saya rasa Anies juga sebutkan kemarin, lalu diajarin, Anda membaca sesuatu itu Anda baca di depan, Anda baca di akhir, kemudian baru lihat tengah-tengahnya. Jadi most likely bisa jadi recording kita akan begitu juga, orang akan lihat pembukaan, kemudian lihat akhirnya ngomong baru lihat tengah-tengah, karena 2 jam. Jadi yang saya izin, yang saya petik apa yang bagus dari yang disampaikan Kak Unai tadi,
ini pendapat saya ya Kang Unai, koreksi kalau ada yang salah. Beliau masuk di 93 ngambil jurusan elektronik yang kita harus bicara konteks saat itu adalah itu yang lagi in, betul ya? Yang lagi terkenal, yang baru. Kalau kita lihat abis itu baru ada ilmu lingkungan gitu nggak lagi in, kemudian kalau dia kita bicara di MIPA-nya ada aktuaria, habis ini kan gitu ya kalau kita urutan-urutannya itu. Jadi IT itu awal-awal 90-an 93 kita sebut awal itu lagi in banget, dan yang paling bagus dari beliau yang kata sambil beliau membaca ke depan, dia ke depan kemudian saya kayaknya mau ngambil di sini deh, nah itu yang mahalnya. Dan konsisten di situ itu yang salah satu faktor menunjang karir beliau sekarang di jabatan saat ini, itu menurut saya. Yang kedua, keberanian untuk tidak melihat apa kata orang, kalau boleh saya bilang kasarnya. Jadi ketika dia lihat ada kesempatan belajar walaupun jadi supir itu diambil, dan itu adalah kemewahan adik-adik yang Anda akan dapatkan sebelum Anda merit lah kasarnya gitu lah. Anda bisa berpindah segala macam, nikmati itu ketika Anda punya kelebihan itu. Sekali lagi ini karena saya bagus banget, saya izin saya kasih contoh-contoh ya Kang. Ada satu kali Pak Budiono, mantan wakil presiden itu mengisi materi di US, kemudian ya di sebuah kampus yang bagus, kemudian kampusnya membuat panitia dong, karena kuliah umum misalnya. Kemudian beberapa hari menjelang hari H ada mahasiswa tergopoh-gopoh, dia saya mau jadi panitia juga. Dan orang bilang panitia sudah penuh, nggak apa-apa yang kecil-kecil aja. Yang belum ada supirnya, ya udah jadi supirnya Pak Budiono. Beliau jadi supir Pak Budiono dari bandara ke hotel, ke seminar, makan malam, makan siang segala macam dia bawain kopernya. Begitu udah dibalik Indonesia, si supir ini bertanya, Pak Budiono boleh nggak saya bertanya tentang materi Bapak? Dan pertanyaan dalam sekali dan Budiono kaget, Anda siapa sebenarnya? Saya mahasiswa PhD Pak. Dia mahasiswa PhD. Lah kenapa Anda jadi supir? Menjadi supir saya bisa bertanya Bapak lebih lama daripada orang bodoh di seminar itu membuang bayar mahal, bayar sekian jam cuma untuk belajar 2 jam. Cerdik sekali, luar biasa. Betul kan? Sekarang Bapak yang panitia yang bayar saya atau Bapak yang bayar saya belajar. Jadi itu yang attitude yang saya orang ekspor, saya keliling, itu attitude yang saya ingin sampaikan, attitude-nya Kang Unai yang Anda adik-adik yang lihat ini bisa ditiru. So ternyata belajar bukan mengumpulkan ijazah, belajar adalah mengumpulkan guru Pak. Belajar adalah mengumpulkan guru, menumbuhkan ilmu, bukan mengumpulkan ijazah, sertifikat. Ini mungkin izin yang tadi dari Pak siapa yang di kampus, kita nggak akan bisa mengasihkan sekian banyak ilmu pada anak-anak kita, kemudian dia hafal dalam 3 tahun untuk hidup dia 40 tahun ke depan, itu nggak mungkin juga. Jadi kita harus memberikan mereka cara berpikir yang sehingga mereka bisa, maaf ya, bahasa saya nih Kang Unai, bukan menuntut ilmu, tapi mencuri ilmu. Orang berjibaku, bayar seminar segala macam, ada orang yang jadi supir, mereka belajar lebih banyak. Lebih banyak. Bisnis itu happening di mana-mana, di sedikit orang, mohon maaf. Itu yang nilai-nilai yang saya bangga banget sama Kang Unai, dan itu beliau contohkan. Yang terakhir yang kita bicara tadi, ternyata dunia beliau di dunia IT itu ada 2, satu yang arah terestrial, kemudian arah ke satelit. Dilala Indonesia dengan gitu mau tak mau satelit harus ada, betul kan? Dan sangat gamblang disampaikan oleh beliau, kalau kita ngejar kualitas segala macam, satelit nggak akan pernah ngejar terestrial. So kalau buat teman-teman yang ada di dunia polisi, kebijakan publik, mungkin harus berpikir kayak apakah mungkin kita perlu ngembangin ke terestrial di beberapa sentral sehingga kualitasnya dapat, sementara satelit untuk merata, untuk mendapatkan say high-nya gitu ya, saying hi dengan convincing, itu 2 hal yang berbeda. Bisa jadi di Cikarang adalah kawasan industri gitu. Saya dengan penyampaian Kang Unai sekarang saya kejawab pertanyaan saya. Dari dulu saya bertanya, di Dubai itu ada Internet City, Kang. Saya kan bertanya dari dulu, buat apa lagi dikelompokin gitu ya? Ya nggak? Mungkin jawabannya adalah di situ mungkin jauh lebih cepat lagi dari non Internet City-nya, betul nggak? Buat apa sih dikelompokin lagi? Dan saya mungkin dugaan saya, di situ dia adalah bagaimana dia berkelompok, speednya ekstra lah ya, gila-gilaan. Mungkin kita bisa mengembangkan hal itu, ada Internet City di kawasan Jawa Barat di mana, betul nggak? Sehingga orang yang perlu convincing, orang yang perlu cepat tinggi, dia bisa merapat ke situ. Sementara untuk berbicara saying hi segala macam yang standar they can do it at home kan itu ya. Kan
boleh aja dong kalau misalnya intercity-nya ada di Cikarang, saya sekali seminggu ke Karang, selebihnya 5 hari kerja di rumah kan boleh. Dari rumah, betul. Nah, itu yang That's right. rasanya ilmu-ilmu yang kita bisa serap dari apa yang Kang Unai sampaikan. Nah, kemudian apa namanya pengalaman beliau di situ udah sangat bagus dan saya belum menggali pengalaman marketing segala macam karena kita bakal lama sekali. Itu kesimpulan dari saya, Kang Unai. Silakan kata penutupnya, mangga, silakan. Baik. Khusus untuk kita berbicara masalah motivasi, bahwa balik lagi tidak ada istilah untuk menyerah, gitu ya. Kalau tadi sempat tersinggung oleh Kang Yit yang pertanyaannya agak melebar gitu ya. Nah, sebetulnya peluang itu akan selalu ada. Peluang itu akan selalu ada, di mana kita memang harus nggak mau mengikuti zaman. Gitu. Mungkin kalau tadi berbicara zaman dulu, gini, ya kita zaman dulu pertama nggak apta. Semua kita bisa kendalikan sendiri. Sekarang ketika udah pasar bebas, orang India ke sini memang murah, mau gimana lagi? Orang nggak mau, Pak. Ya, di dunia telekomunikasi, di dunia telekomunikasi lah, dunia IT, itu banyak kok India yang jago-jago dan dia murah. Gitu. Itu masalahnya. Jadi kita kalau nggak turun ya nggak dapat kerja. Gitu. Mau nggak mau kita turun. Nah, sebaliknya seperti di Timor Leste gitu ya, kita mungkin lebih dihargai karena memang posisinya sebagai ekspatriat. Tapi bagi orang Timor Leste sendiri juga itu akan nangis-nangis juga, kok orang luar bisa lebih mahal. Gitu. Nah, berarti maksudnya kesimpulannya adalah memang balik lagi kualitas skill kita harus terus adaptif, itu yang pertama. Yang kedua tentunya kita juga harus masuk kolam yang benar. Gitu. Ketika kita jago berenang, ya disuruh lari maraton ya sampai kapanpun ya, tidak akan pernah kelihatan kita expert. Gitu. Mungkin itu artinya semua pelajaran hidup itu dari sejak lahir sampai nanti meninggal itu tetap akan ada manfaatnya buat kita. Itu aja yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun pisan Kang Unai, bagus banget. Ya. Makasih banget.